Hai semua, kita dari kelompok 4 kelas AFH 2021 dan di video kali ini kita akan membahas tentang ketenagakerjaan. Pertama-tama, apa yang dimaksud dengan ketenagakerjaan? Jadi, ketenagakerjaan adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja di sebuah lapangan pekerjaan. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang ataupun jasa untuk kebutuhan pribadi maupun kebutuhan orang lain. Dan juga ada pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja untuk orang lain dan menerima upah berupa uang atau imbalan dalam bentuk lainnya. Hukum ketenagakerjaan di Indonesia telah diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah bekerja. Selanjutnya ada subjek hukum ketenagakerjaan. Yang pertama ada pekerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1 Angka 3, pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun. Sebelum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berlaku, istilah buruh dikenal dalam hukum perburuhan karena digunakan di masa zaman penjajahan. Pengertian ini memiliki makna yang luas dan umum, berarti semua pekerja, baik kepada perorangan, badan hukum, atau badan lainnya berhak menerima imbalan atau upah dalam bentuk apapun. Imbalan atau upah diidentikan dengan uang, padahal upah atau imbalan yang diterima bisa berbentuk apapun. Artinya, imbalan atau upah tidak selalu dalam bentuk uang. Yang kedua, ada pengusaha. Pengusaha adalah setiap orang yang menjalankan perusahaan dengan memberikan pekerjaan kepada orang lain atau pekerja dan memberikan imbalan atau upah kepada pekerjanya. Sebelum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 3 berlaku, istilah pengusaha disebut dengan majikan. Namun karena istilah ini bermakna penekanan bagi para buruh, digantilah dengan istilah pengusaha. Pengusaha berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yakni yang pertama, orang perseorangan, badan hukum atau persekutuan yang menjalankan perusahaan miliknya sendiri. Yang kedua, orang perseorangan, badan hukum yang menjalankan perusahaan bukan miliknya. Dan yang ketiga, orang perseorangan, badan hukum yang ada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam perusahaan miliknya sendiri maupun milik orang lain yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Yang ketiga, ada organisasi buruh atau serikat pekerja, merupakan alat utama bagi pekerja atau buruh yang berfungsi sebagai pelindung untuk memperjuangkan kedudukan pekerja dan memiliki hak untuk memperbaiki nasib. Hak pekerja atau buruh dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Dan yang keempat, ada pemerintah. Peran pemerintah sangat penting dalam hukum ketenagakerjaan, seperti menciptakan hubungan ketenagakerjaan yang adil dan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum ketenagakerjaan yang menjamin pelaksanaan hak-hak para pekerja, serta mengatur pengusaha dan pekerja untuk taat akan undang-undang ketenagakerjaan. Dan ketenagakerjaan, sekarang kita akan mempelajari 3 asas yang dipakai dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Yang pertama ialah pembangunan ketenagakerjaan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ialah pembangunan ketenagakerjaan yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia di Indonesia secara seutuhnya. Oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik secara material maupun spiritual. Dan yang terakhir, yang ketiga ialah pembangunan ketenagakerjaan yang diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional dan lintas sektoral pusat dan daerah.
Saya akan menjelaskan tentang sumber hukum ketenagakerjaan. Pembahasan mengenai sumber hukum ketenagakerjaan di Indonesia selalu meliputi beberapa undang-undang. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha dalam bidang industrial. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Serikat Buruh yang mengatur mengenai hak dan kewajiban serikat buruh secara khusus. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang mengatur mengenai proses penyelesaian perkara yang terjadi akibat perselisihan dalam hubungan industrial. Selain tiga undang-undang tersebut, ada sumber hukum lainnya yang berupa perjanjian. Perjanjian tersebut meliputi perjanjian kerja, perjanjian kerjasama, dan peraturan perusahaan. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Jika terdapat tutur kata atau kalimat yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.